Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. Kesaktian Panembahan Senopati bagian 3. Wahyu Keprabon penguasa Mataram. Para warga desa Selo begitu bergembira seperti bedol desa untuk membuka tanah Mataram. Ki Ageng Pemanahan, Ki Juru Mertani, Danang Sutawijaya bersama kurang lebih 100 warga membuka hutan Mentaok. Ki Pemanahan dan Ki Juru Mertani di depan, sedangkan Danang Sutawijaya di belakang, supaya tidak ada rombongan yang tercecer. Sutawijaya menunggangi kuda sambil menggenggam tombak pusaka Kiai Pleret. Di tengah perjalanan, rombongan bertemu dengan Ki Ageng Karanglo. Setelah Ki Ageng Karanglo memperkenalkan diri, rombongan diundang di kediaman Karanglo di Dusun Taji untuk santap makan dan menghilangkan penat. Setelah selesai makan, Ki Ageng Karanglo meminta izin. Jika tidak keberatan, Ki Ageng Karanglo akan menghantarkan rombongan ke hutan Mentaok, Mataram. Ketika rombongan sampai di Kali Opak, tersentaklah Ki Ageng Pemanahan melihat seseorang sedang mandi di kejernihan air Kali Opak. Orang tersebut adalah Sunan Kalijogo, orang yang sangat mereka hormati. Segera saking menghormatinya, setelah mengucapkan salam, Ki Ageng Pemanahan dan Ki Ageng Karanglo membersihkan kaki Sunan Kalijogo. Kemudian Kanjeng Sunan Kalijogo berkata, "Ketahuilah Ki Ageng Pemanahan, keturunan Ki Ageng Karanglo nanti akan hidup mulia bersama anak keturunanmu. Namun anak keturunan Ki Ageng Karanglo tersebut tidak berhak menyandang gelar Raden dan tidak berhak pula untuk ditandu. Batang pohon dengan diameter 2 tangan orang dewasa dirobohkan, dan ternyata tanah Mataram begitu subur. Opo wae yang ditanam tumbuh. Sungai-sungai pun banyak ikannya, tinggal mancing. Dan memang seolah tanah Mataram bagai lumbung pangan buat warga keturunan Ki Ageng Selo. Rumah-rumah kemudian mulai didirikan. Lahan pertanian juga digarap dengan baik. Ki Ageng Pamanahan dan Ki Juru Mertani mengatur para warganya. Demikian pula Danang Sutawijaya ikut terlibat membangun tanah Mataram. Pasar-pasar didirikan sebagai penggerak roda perekonomian, dan dalam waktu tidak terlalu lama Mataram mulai menjadi wilayah yang ramai. Ramalan Kanjeng Sunan Giri bahwa di bumi Mataram akan muncul seorang raja bagaikan matahari yang menyinari segenap tanah Jawa membuat Ki Ageng Pemanahan semakin giat bertirakat melakukan laku prihatin. Disatukannya seluruh hati dan ketakwaannya untuk memohon kepada Allah. Semoga ramalan Kanjeng Sunan Giri itu menjadi kenyataan. Berbagai tempat dijabani oleh Ki Ageng Pemanahan atau disebut juga Ki Ageng Mataram. Seolah-olah ada yang menggerakkan Ki Ageng Pemanahan hendak mengunjungi sahabatnya Ki Ageng Giring di Gunung Kidul. Ki Ageng Giring seperti biasa dipanggil. Ki Ageng Giring seperti biasa di pagi hari selalu memanjat dan menaiki pohon kelapa. Pada hari itu seolah seperti ada suara yang ditujukan kepadanya. Ki Ageng Giring, siapa saja yang dapat meminum air kelapa mudaku ini sekaligus tanpa berhenti, maka keturunannya akan menguasai seluruh tanah Jawa. Tersentak Ki Ageng Giring, dipetik dan dibawanya kelapa muda tersebut ke rumahnya dan diletakkannya di dapur.
dikupasnya kelapa muda tersebut. Namun sewaktu mau melubangi, ia agak ragu-ragu karena masih pagi dan kemungkinan besar ia tidak bisa menegak air kelapa muda itu sekaligus. Masih kenyang dan belum haus menurutnya. Kemudian berpesan kepada istrinya agar siapapun tidak boleh meminum air kelapa tersebut. Ia akan mencari kayu bakar dulu. Tidak berapa lama Ki Ageng Pemanahan datang. Ia tampak haus sekali dan ia langsung ke dapur. Namun ketika ia hendak meneguk, istri Ki Ageng Giring melarangnya. "Adinda Pemanahan, mohon engkau tidak minum air kelapa itu," kata istri Ki Ageng Giring. Namun Ki Ageng Pemanahan sudah kehausan, tampak payah sekali. Datang dari jauh seraya berkata, "Mohon maaf Mbak Yu, air tidak ada. Aku sudah haus sekali. Biarlah ku minum. Jika nanti Kakanda Ki Ageng Giring marah, biarlah aku yang menanggungnya." Langsung diminum habis air kelapa itu dengan sekali teguk. Tak tersisa setetes pun diminum oleh Ki Ageng Pemanahan. Setelah selesai, Ki Ageng Giring baru nyampe mengambil kayu bakar dan langsung ke dapur. Namun alangkah kagetnya ia melihat Ki Ageng Pemanahan telah selesai menenggak air kelapa muda tersebut. Ki Ageng Giring terdiam, terlihat menyesal, geram, dan bungkam cukup lama. Demikian kisah Wahyu Keprabon atau Wahyu Keemprit melalui kelapa muda Ki Ageng Giring. Kita nantikan kisah selanjutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi.